Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilmawati dengan NIM 2002045020004. Baik, saya akan menjelaskan komponen yang ada di sini, serta bagaimana cara kerja sistem refrigerasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita bisa melihat ada pressure dan height, di mana pressure yaitu alat pengukur yang berfungsi untuk mengukur sebuah tekanan fluida yang bisa berupa gas atau cair dalam sebuah tabung tertutup. High pressure digunakan untuk memantau tiap tekanan udara serta gas yang berada dalam sebuah kompresor udara. Di sini kita bisa melihat refrigeran yang berwarna merah. Jadi refrigeran berwarna merah ini adalah refrigeran gas yang bertekanan tinggi, mulai dari kompresor, yang dimana kompresor berfungsi untuk mengisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat, untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Selanjutnya, refrigeran yang berwarna merah tadi akan menuju ke oil separator, yang dimana oil separator berfungsi untuk memisahkan minyak pelumas yang ikut termampatkan oleh kompresor dengan uap refrigeran. Selanjutnya, refrigeran akan menuju ke kondensator, yang dimana kondensator pada sistem refrigerasi berfungsi sebagai alat yang membuat kondensasi refrigeran gas yang berasal dari kompresor bertekanan serta bersuhu tinggi. Refrigeran yang ada di dalam kondensor mampu memberi hasil kalor yang nantinya akan diserap via evaporator dan juga panas dari kompresor. Selanjutnya, refrigeran ini akan berubah menjadi warna kuning yang tadinya berwarna merah. Refrigeran berwarna kuning merupakan refrigeran cair yang bertekanan tinggi. Terus, refrigeran yang berwarna kuning tadi akan menuju ke tangki penampung atau reservoir tank. Sebelum refrigeran disirkulasikan ke evaporator melalui katup ekspansi, refrigeran ditampung terlebih dahulu dalam reservoir. Refrigeran yang tertampung sudah berbentuk cairan, sehingga dalam keadaan tidak beroperasi, jumlah refrigeran dalam sistem dapat diketahui melalui gelas penduga atau sight glass yang diberi skala. Selanjutnya, refrigeran akan menuju ke filter dye, yaitu alat yang digunakan untuk menyerap kandungan air dan kotoran yang terkandung di dalam refrigeran pada instalasi mesin refrigerasi. Alat ini merupakan suatu tabung yang di dalamnya terdapat bahan pengering atau desiccant, saringan kotoran, dan penahan agar bahan pengering tidak terbawa oleh aliran
refrigeran yang dipasang pada kedua ujung tabung tersebut. Selanjutnya, refrigeran akan menuju ke cycles, yang dimana cycles ini digunakan untuk mengetahui apakah refrigeran yang mengalir benar-benar berfasa cair dan menunjukkan jika ada uap air di dalam sistem. Selanjutnya, refrigeran akan menuju ke solenoid valve atau katup solenoid yang berfungsi untuk mengalirkan atau menyetop aliran refrigeran cair yang menuju evaporator. Di sini kita bisa melihat refrigeran dari katup solenoid menuju evaporator, dan di sini refrigeran berubah menjadi refrigeran yang bertekanan rendah. Yang dimana evaporator sendiri itu berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Dan di sini juga kita bisa melihat kalau refrigeran berubah menjadi warna hijau, yang dimana refrigeran berwarna hijau ini yang bertekanan rendah. Selanjutnya, refrigeran ini akan menuju ke akumulator, yang dimana akumulator berfungsi sebagai alat penampung sementara refrigeran cair yang bertemperatur rendah serta campuran minyak pelumas dari evaporator. Refrigeran masuk ke dalam akumulator, kemudian cairan refrigeran turun ke bawah dan uap refrigeran naik ke atas, terus ke kompresor. Di sini kita bisa melihat adalah alat pengontrol suhu pada sistem refrigerasi atau biasa disebut sebagai alat pengontrol pada suhu refrigeran. Baik, di sini kita bisa lihat kalau refrigeran pada uap cair bertekanan rendah menuju ke kompresor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.